Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Zatil Iza dari kelas KPI 2E dengan NIM 1251290200. Di sini saya akan sharing atau sedikit bercerita tentang pengalaman atau challenge yang seru ya dan menantang yang selama 10 hari ini sudah saya jalani. Apa aja sih itu challenge-nya? Challenge-nya itu ada 4. Yang pertama itu ada sholat tahajud, yang kedua ada membaca Al-Quran, yang ketiga ada membaca buku selama 15 menit dari link yang diberikan oleh Pak Fahrudin, dan yang terakhir ada menulis kata-kata afirmasi atau kalimat positif untuk diri kita sendiri. Dan itu semua dilakukan selama 10 hari berturut-turut kemarin. Selanjutnya, kalau misalnya ditanya gimana sih prosesnya? Nah, prosesnya itu jujur sebenarnya dari sebelum challenge ini ada, saya juga udah beberapa kali sholat tahajud, ngaji, dan saya percaya teman-teman yang lain juga pasti seperti itu, tapi mungkin belum konsisten atau belum rutin ya, masih bolong-bolong gitu. Nah, dari challenge 10 hari ini yang konsistensi kita tuh bener-bener diuji. Pastinya di 3 hari pertama itu kebanyakan dari kita pasti masih ngerasa berat buat ngelawan rasa ngantuk kita, ngelawan rasa malas kita, dan saya pun begitu. Tapi saya punya trik sendiri selama menjalani proses challenge 10 hari kemarin. Jadi saya habis dari sholat tahajud sambil menunggu subuh, saya langsung mengambil Quran saya dan membaca Al-Quran. Kenapa saya membaca Al-Quran habis sholat tahajud? Karena saya pikir kalau misalnya nanti lagi, nanti tuh kita bakal ada tugas kuliah, bakal padet, atau mungkin ada kegiatan lain yang bikin kita jadi lupa belum baca Quran itu. Terus kalau masih ada waktu, biasanya saya langsung lanjut baca buku dari link yang Bapak Fahrudin kasih. Baca buku selama 15 menit. Tapi karena buku itu isinya bagus-bagus dan sangat menginspirasi, kadang waktu 15 menit itu kerasa cepet banget gitu buat saya. Di hari itu juga, di pagi hari, saya menulis kata-kata afirmasi atau kalimat positif untuk diri saya sendiri. Jadi itu tuh gunanya untuk melatih konsistensi kita dan menjadi media untuk kita manifesting hal-hal baik untuk diri kita ke depannya mau kayak gimana. Nah, itu di pagi hari saya tulis setengah halaman, dan sebelum tidur saya tulis lagi setengah halaman. Selanjutnya, kalau misalnya ditanya apa aja sih yang dialamin selama proses ini berlangsung. Nah, selama proses ini saya tuh merasa banyak banget yang saya alami. Kayak dari hari keempat, kelima, dan seterusnya, saya tuh merasa kalau diri saya tuh udah bisa gitu beradaptasi sama pola baru saya ini. Kayak ternyata ngabisin waktu di sepertiga malam dengan produktif, dengan sholat tahajud, baca Quran, kemudian dilanjut baca buku dan menulis afirmasi, itu ternyata membuat tubuh saya tuh jadi kerasa lebih segar gitu di pagi hari. Yang saya pikir saya siangnya bakal kerasa capek, kerasa ngantuk, tapi ternyata itu semua gak ada gitu. Yang paling berkesan juga menurut saya adalah di proses menulis afirmasi gitu. Karena awalnya saya tuh ngerasa ragu, saya mikirnya bakal kayak ngebosenin, tapi ternyata salah banget. Karena lama-kelamaan saya jadi ngerasa pas nulis kalimat itu tuh saya kayak lagi berdoa dengan cara yang beda gitu. Dan pelan-pelan kalimat itu tuh kayak masuk ke dalam alam bawah sadar saya dan bikin saya lebih fokus untuk tujuan saya ke depannya seperti apa. Selanjutnya itu dampak. Di sini saya ngerasa kalau banyak dampak positif yang datang ke diri saya setelah saya menyelesaikan challenge 10 hari ini. Dan ini dampak nyata. Kalau secara spiritualnya, dari sholat tahajud sama baca Quran secara rutin, itu saya merasa lebih damai, lebih tenang, dan saya merasa lebih dekat sama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dampak dari sisi mentalnya itu, dari membaca buku dan menulis afirmasi, saya merasa saya jadi
lebih optimis, saya jadi lebih disiplin, lebih percaya diri, dan gak gampang stres gitu sama tekanan-tekanan atau tugas-tugas kuliah atau segala macam yang ada di depan saya. Nah, yang terakhir itu mungkin ada sedikit tips dari saya yang saya lakukan selama proses challenge ini. Yang pertama itu yang pasti luruskan niat dulu ya, karena jangan sampai kita jadiin aktivitas ini, jangan sampai kita mandang aktivitas ini tuh sebagai beban tugas kuliah kita, tapi coba kita jadiin aktivitas ini sebagai investasi waktu untuk meningkatkan kualitas diri kita ke depannya gimana. Tips yang kedua, ini buat kita bangun sholat tahajud ya. Coba kita nyalahin alarm berlapis dan taruh alarmnya itu jauh dari kita, jauh dari tempat kita tidur. Jadi kita tuh ada kayak dorongan buat kita harus bangun dan matiin alarm itu. Coba kalau alarm itu kita taruh di samping kita tidur, mungkin kita bisa aja cuman matiin abis itu kita lanjut lagi. Tapi kalau kita taruh alarmnya jauh dari tempat kita tidur, kita jadi mengurangi resiko kita buat tidur lagi gitu. Dan tips yang terakhir itu adalah tips untuk menulis kata-kata afirmasi. Jadi supaya kita nggak ngerasa bosan atau nggak ngerasa males pas nulis kata-kata afirmasi itu. Kalau kemarin saya itu benar-benar tulis apa yang paling mewakili, apa yang paling saya mau untuk kebutuhan saya, untuk masa depan saya. Terus pas nulis itu sambil dihayatin gitu. Jadi jatuhnya kayak buat kita manifesting aja apa yang kita mau ke depannya. Oke, jadi sebagai penutup saya ada satu kutipan yang bisa diambil dari sharing kali ini. Kutipannya, perubahan besar dalam hidup kita sebenarnya gak pernah dimulai dari langkah yang langsung besar, melainkan dimulai dari konsistensi hal-hal kecil yang baik yang kita lakukan setiap harinya. Mungkin cukup sekian pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.